semua, selamat datang di Planetarium Skywalk Indonesia. Pada kesempatan di siang hari ini, bersama-sama kita akan belajar, kita akan berkenalan dengan keluarga matahari atau yang kita kenal dengan tata surya kita. Tapi sebelum pertunjukan ini kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait tata tertib atau petunjuk selama di ruang pertunjukan planetarium. Yang pertama, selama pertunjukan berlangsung, kami mohon kepada para hadirin untuk tidak menyalakan benda apapun yang bisa menghasilkan cahaya, seperti lampu senter, lampu blitz pada kamera untuk memotret tolong tidak digunakan, termasuk layar handphone yang terlalu terang bisa diredupkan semaksimal mungkin, agar cahaya dari layar handphonenya tidak mengganggu pengunjung yang lainnya. Dan selama pertunjukan berlangsung, kami hanya membuka satu buah pintu yang ada di sebelah bawah di kanan kita, pintu barat atau pintu exit, di mana hanya satu pintu tersebut yang dibuka selama pertunjukan berlangsung. Dan nanti setelah pertunjukan selesai, bersama-sama kita akan keluar melewati pintu barat atau pintu exit. Selanjutnya, untuk orientasi arah di dalam ruangan ini, di depan kita saat ini adalah arah selatan, di sebelah kiri adalah arah timur, di belakang kita arah utara, dan di kanan kita arah barat. Ya, itu sedikit petunjuk dan tata tertib selama di ruang pertunjukan planetarium. Ya, hadirin sekalian, sebelum kita mempelajari tentang benda-benda langit, sejenak di sini saya akan menayangkan satu film yang akan membahas tentang peringatan 100 tahun planetarium di dunia. Nah, seperti apa perkembangan planetarium di dunia? Kalau gitu, mari kita saksikan film berikut ini. Fascinating and mysterious. 100 years ago, an invention that brought the sky down to earth. Inspired by the founder of the Deutsches Museum Munich, Oskar von Müller, developed by Walter Baustad, ingenious designer at Zeiss. The first artificial stars illuminated in 1923, and since 1925 were shown in the first planetarium. Today, there are more than 4,000 planetariums all over the world. The starry sky was just the beginning. Today, the projections lead us deep into space. Planetariums are our gateway to the entire universe. Planetariums tell the story of our solar system, our home planet, and ultimately, the story of us. Matahari. They explain the night sky, awaken curiosity about the unknown, inspire us, and broaden our horizons. They address the biggest questions. Where do we come from? Where are we going? Planetariums promote the understanding of global connections and excite visitors for science and technology. Planetariums offer diversity. They combine science, art, culture, and
and education under one roof. Our knowledge of the world keeps evolving, and with it, the planetariums. They have done so for 100 years and will continue to evolve in the future. What secrets do we explore next? Ya, itulah tadi ya sedikit tayangan tentang 100 tahun planetarium di dunia. Ya, hadirin sekalian, sekarang kita akan mulai untuk pembahasan kita belajar tentang benda-benda langit. Ya, hadirin sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan langit di siang hari dari kota Jakarta. Pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 27 November di jam 14 lewat 11 ya, atau jam 2 lewat 11. Nah, kita lihat saat ini benda langit yang bisa kita amati ternyata hanya ada satu benda langitnya, yaitu ada matahari di arah barat. Sebenarnya sedikit ke arah ufuk barat kita juga bisa melihat di sini ada satelitnya bumi kita, yaitu bulan tampak di sana. Dan saat ini bulan itu fasenya yaitu adalah sabit akhir. Nah, kenapa disebutnya sabit akhir? Karena kelihatannya atau terbitnya itu menjelang akhir malam atau sekitar jam 4 pagi tadi atau jam 3 pagi tadi baru terbit. Kalau misalnya dia terbitnya di jam 4 pagi gitu, berarti sudah sabit akhir. Tapi kalau dia terbitnya dia di sekitar jam 7 pagi atau jam 8 pagi, nah itu nanti dia disebutkan nanti fase sabit awal. Nah, di siang hari ini benda langit yang bisa kita amati hanya itu saja, ada 2 benda langit, selebihnya bintang-bintang, planet, bulan, itu tidak terlihat. Nah, kenapa? Karena ini disebabkan karena bumi kita itu punya atmosfer atau lapisan udara. Ya, jadi akibat adanya lapisan atmosfer bumi membuat langit kita menjadi terang dan mengalahkan cahaya bintang-bintang atau benda langit yang lainnya. Nah, bagaimana kalau seandainya bumi tidak punya atmosfer seperti bulan, satelit bumi yang tidak punya atmosfer? Nah, kalau itu sekarang kita akan coba simulasikan ya, kita akan hilangkan atmosfer bumi kita. Dan seperti inilah pemandangan buminya. Nah, jadi ternyata kalau bumi tidak punya atmosfer, ternyata pemandangannya seperti malam hari. Ya, kita bisa melihat ada matahari di sana, ada bintang-bintang, ada planet di sini, dan juga kita bisa melihat adanya bentangan galaksi tempat tinggal kita, yaitu galaksi Bima Sakti. Nah, planet apa saja yang bisa kita lihat sebenarnya di siang hari ini? Nah, ini adalah planet-planetnya. Di dekat matahari di sini ada planet yang paling dekat dengan matahari, yaitu namanya Merkurius. Lalu disusul di sana ada si bintang kejora, bintang sore atau bintang pagi julukannya Venus. Berikutnya di sebelah timur ada Saturnus, julukannya si cantik dari tata surya. Nah, sedangkan di dekat Venus di sini ada mantan planet yaitu Pluto, posisinya di sana. Dan juga ada temannya Pluto yang sekarang tergolong dalam kelompok planet kerdil, yaitu namanya Ceres. Ya. Nah, sekarang kita akan coba melihat salah satu planet yang ada di sini. Kita akan coba lihat planet yang khas dengan cincinnya, yaitu planet Saturnus. Oh, gitu? Nah, di antara planet ini di sini siapa yang sudah pernah lihat Saturnus pakai teleskop? Coba angkat tangan. Sudah lihat belum, Ada Kak? yang sudah pernah? Udah lihat belum, Kak? Mungkin ada kali ya Udah lihat belum? dengan teleskop atau Belum, mungkin pernah makanya lihat nanti. kegiatan komunitas di luar, terus cobain teropong planet Saturnus. Nah, kalau bagi Anda yang belum pernah lihat Saturnus seperti apa kalau dilihat pakai teleskop, nah kurang lebih seperti inilah gambaran dari jelasnya. Sekarang kita akan coba dekati planet Saturnusnya.
Ya, kalau kita lihat pakai teleskop yang kecil, ya penampakan Saturnusnya juga kecil ya, kurang lebih seperti ini. Cincinnya juga agak kelihatan tipis di sana. Dan terkadang kita bisa melihat ada satu satelitnya yang paling besar di Saturnus, namanya Titan. Tapi kalau kita lihat pakai teleskop yang besar, misalnya teleskop yang ada di Observatorium Bosca yang ada di Lembang, diameter teleskopnya 60 cm. Nah, seperti apa gambaran lebih jelasnya kalau kita lihat pakai mata? Nah, akan sebesar ini gambaran lebih jelasnya ya. Ya, ternyata disebut cantik di tata surya ya karena memang dia punya cincin, tapi planet yang punya cincin ternyata bukan hanya Saturnus. Ternyata ada 3 planet lain yang punya cincin, yaitu Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Tapi yang paling besar, yang paling lebar cincinnya Saturnus. Karena lebar cincinnya itu kira-kira sekitar 300 kali panjangnya Pulau Jawa, atau sekitar 300.000 kilometer. Nah, sedangkan ketebalan cincinnya dari atas ke bawah itu tebalnya sekitar 2 kilometer. Yang pasti cincinnya bukan terbentuk dari plat tembaga, plat perak atau plat emas, bukan ya. Cincin Saturnus ini terbentuk dari partikel batuan-batuan kecil, dari seukuran kerikil sampai seukuran mobil juga ada di sana. Jadi jumlahnya triliunan semuanya. Nah, jumlah satelitnya Saturnus ini paling banyak di tata surya. Sekarang dia punya 146 bulan atau 146 satelit. Ya, salah satu satelitnya tadi yang paling besar yaitu bernama Titan. Oke, sekarang kita tinggalkan Saturnus dan kita akan melihat induk dari tata surya kita, yaitu matahari. Ya, matahari disebut induk tata surya karena dia punya ukuran serta massa yang sangat besar. Nah, masanya tata surya itu 99% semuanya berkumpul di matahari. Nah, seperti apa matahari kalau kita lihat dengan teleskop yang telah dilengkapi filter matahari agar mata kita tidak buta, tidak rusak oleh kuat cahayanya. Nah, ternyata warnanya putih kuning tapi tidak mulus ya. Di permukaannya terkadang kita bisa melihat di sini adanya bintik hitam atau noda hitam matahari. Ya, terkadang orang sering iseng menyebutnya jerawat matahari. Nah, benda hitam ini adalah sunspot namanya, aktivitas medan magnet yang ada di matahari. Warnanya hitam itu ternyata suhunya rendah, sekitar 2000 derajat Celcius, 20 kali panas air mendidih. Dan di tempat yang lain yang warna putih kuning suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Nah, uniknya sunspot ini dia berpindah-pindah posisinya setiap hari. Jadi kalau sekarang di sini, besok pindah ke sana dan seterusnya. Nah, itu ternyata menunjukkan kalau matahari ternyata melakukan gerak rotasi. Ya, sayangnya satu kali rotasi itu matahari lama ya, waktunya 1 bulan lamanya. Oke, kita tinggal matahari dan kita akan kembali melihat langit kita di siang hari ini. Ya. Langit, kalau kita lihat ternyata sebenarnya itu sangat luas ya. Setengah bola langit itu ada di atas kepala kita, dan setengah bolanya langit itu ada di bawah kita, tidak terlihat. Dan karena langit sangat luas, akhirnya para astronom membagi langit menjadi 88 peta. Nah, peta di langit itu dikenal dengan nama rasi bintang atau konstelasi bintang. Dan secara internasional, 13 diantaranya ternyata rasi bintangnya sering dikaitkan dengan hari atau tanggal kelahiran kita. Nah, itu yang kita kenal dengan zodiak namanya. Jadi di astronomi itu zodiak bukan 12, tetapi ada 13 zodiak. Nah, seperti apakah kira-kira gambaran rasi bintang yang bisa kita lihat di siang hari ini? Kalau gitu sekarang kita akan coba menelusurinya satu persatu dengan cara menghubungkan dari satu bintang terang ke bintang terang sekitarnya, nah, sehingga nanti akan terbentuk sebuah pola atau gambar tertentu. Nah, sebagai contohnya di sini, di dekat matahari pada hari ini bisa lihat ada sekelompok bintang formasinya mirip seperti huruf S.
Ini adalah bagian capitnya, bagian dadanya, dia punya ekor, di ujung ekornya ada sengat yang berbisa. Kira-kira zodiak apa itu? Ada yang tahu nggak? Jadi apa kak? Capricorn atau Kalajengking? Kalajengking Capricorn. Nah, coba kalau itu Capricorn. kita lihat ilustrasi gambar lebih jelasnya. Nah, ternyata yang di dekat matahari itu ternyata adalah Kalajengking, yaitu Scorpio. Oh, Scorpio. Ya. Nah, kita lihat mana saja yang termasuk daerah zodiak. Nah, rasi bintang disebut zodiak kalau rasi bintangnya ada kudanya, dilewati oleh lintasan matahari selama 1 tahun. Ada ularnya. Garis lintasan matahari itu namanya garis ekliptika namanya. Di sepanjang garis itulah daerah rasi zodiak. Nah, zodiak apa saja tadi kita lihat di sini ada Kalajengking yaitu Scorpio. Berikutnya ada timbangan. Apa nama zodiak timbangan? Libra. Kalau perempuan Virgo, betul. Di belakangnya Kalajengking ada si pemanah Sagittarius. Kambing laut Capricorn ya. Berikutnya ada si pemuda pembawa air. Apa namanya? Aquarius. Di sebelah timur ada ikan Pisces. Nah, di sini ada yang zodiaknya Aquarius. Coba angkat tangan yang Aquarius. Ada? Kakak apa ya? Kakak April ya? Karena teman saya, buat teman-teman Bapak Ibu yang zodiaknya Aquarius, katanya berbakat jadi pedagang aqua. Nah, itu jokesnya teman saya gitu ya. Nah, ayah itu garis peredaran matahari ternyata melewati ikan, saturasi zodiaknya bintang di ikan. sini ya. Kaki dari seorang pawang ular namanya adalah Ophiuchus. Nah, artinya Ophiuchus adalah zodiak ke-13. Nah, pada tanggal berapa zodiaknya? Ternyata siapapun Anda yang lahir dari tanggal 29 November sampai 18 Desember itu zodiaknya Ophiuchus. Ada di sini yang ulang tahunnya tanggal segitu? Ada. Nah, kalau ada ya, kalau Anda percaya ramalan astrologi, nah mohon maaf, Ophiuchus di astrologi tidak ada ya, tapi di astronomi kita tetap mengenalnya sebagai zodiak. Nah, rasi bintang yang lain selain zodiak, kita lihat di sebelah selatan ada makhluk setengah badan kuda, setengah badan manusia, makhluk mitologi Yunani, Centaurus. Ada rasi layang-layang atau dikenal dengan Crux salib selatan. Berikutnya di belakang Ophiuchus ya, di daerah utaranya ada si perkasa Hercules. Lalu ada naga, Draco, ada Aquila, elang. Bintang terangnya bernama Altair di sana. Terus di sini ada lira, alat musik harpa, bintang terangnya namanya Vega. Ada Cygnus angsa dan di sebelah timur ada kuda terbang yaitu Pegasus. Nah, bagaimana kalau rasi bintang di jam 7 malam ya pada hari ini? Kalau gitu sekarang coba kita geser langitnya, kita percepat langitnya sampai di jam 7 malam. Nah, ini anaknya planetarium, langitnya bisa kita setting semau kita ya. Oke, ini sekarang jam 5 sore, jam 6 sore, dan kita akan coba lihat di jam 7 malam. Nah, di jam 7 malam, kalau nanti langitnya cerah, kalau Anda tidak punya program ini di komputer, Anda bisa download programnya di smartphone Anda ya, namanya Stellarium. Nah, di sebelah barat ternyata Ophiuchusnya sudah terbenam ya. Nah, untuk rasi zodiak yang lain, tadi Pisces masih kelihatan cuma satu ikannya aja, sekarang sudah lengkap ya ikannya. Lalu ada domba Aries. Nah, bedakan antara Aries sama Capricorn. Ya, kalau ini kambing laut, kalau ini domba. Nah, berikutnya di sebelah timur ada si banteng yaitu Taurus. Nah, untuk rasi bintang yang lain yang bukan zodiak ada Eridanus, sungai terpanjang di langit. Berikutnya ada Cetus, ikan paus. Terus di sebelah utara di belakangnya Pegasus ya, ke arah timur. Di sini ada putri cantik namanya Putri Andromeda, di mana di bagian tangan kanannya di sana dekat bintang sini itu ada galaksi yang cukup populer, tetangganya galaksi kita. Galaksi apa namanya? Andromeda. Jadi galaksi Andromeda itu sebenarnya ada di rasi bintang Andromeda, posisinya di sini. Nah, lalu di arah utara ada ibunya Andromeda, namanya Ratu Cassiopeia.
Nah, jadi inilah ya para hadirin, kira-kira gambaran rasi bintang yang bisa kita lihat nanti malam di jam 7 malam waktu Indonesia bagian barat. Oke, kalau itu sekarang kita akan kembali ke langit kita. Nah, berbicara tentang matahari, planet-planet, planet kerdil, dan